Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari Seninnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini kami kelompok 8 dari mata kuliah pengembangan diri, yaitu saya sendiri Nurali Fasri Septianti, teman saya Siti Fadilah, dan Zulfikar Rizky Nurmartanto. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai etika budaya, kaitannya dengan psikologi lintas budaya, antropologi, psikologi sosial, dan nilai-nilai budaya. Dan tentunya terdapat Unity of Science. Dan terdapat satu review jurnal tentang materi kami. Selamat menonton teman-teman. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu etika dan budaya. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika menurut Bertens adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik, dan ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk, yaitu filsafat moral. Sedangkan budaya atau kebudayaan merupakan hasil dari cipta rasa cipta, rasa, dan karsa manusia. Manusia beretika dan dididik oleh budaya yang beretika. Etika berbudaya mengandung tuntutan bahwa budaya yang diciptakan harus mengandung nilai-nilai etik yang bersifat universal. Etika sangat bergantung dari paham atau ideologi yang diyakini oleh masyarakat. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik yaitu budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Akan tetapi, untuk menentukan apakah suatu budaya yang dihasilkan itu memenuhi nilai etik ataukah menyimpang dari nilai etika adalah bergantung dari ideologi atau paham yang diyakini masyarakat itu sendiri. Nilai budaya sebagai suatu bangsa merupakan jaminan agar terjaganya keberlangsungan nilai-nilai kebudayaan sebagai salah satu nilai luhur yang dirintis oleh founding fathers dan nenek moyang suatu bangsa. Nilai budaya tersebut merupakan unsur pembentuk peradaban suatu bangsa dan menjadikan suatu bangsa memiliki martabat di tengah-tengah kehidupan masyarakat global. Artinya, suatu kebudayaan sesungguhnya mampu dikembangkan dalam 3 dimensi, yaitu pertama dimensi keilmuan, kedua dimensi etika, dan yang terakhir adalah dimensi estetika. Nah, di dalam dimensi etika tersebut membahas mengenai kebudayaan memiliki penghayatan kebaikan universal dan multikultural dalam kehidupan nasional. Ilmu yang membandingkan antar budaya, apakah sebuah teori atau dalil psikologi berlaku sama di berbagai budaya yang bermacam-macam jenisnya, disebut psikologi lintas budaya. Misalnya, apakah Oedipus kompleks dari psikoanalisis Freud berlaku juga di budaya-budaya lain di luar Austria di era awal abad 20? Atau apakah tingkat-tingkat perkembangan kognitif dari Piaget atau perkembangan moral dari Kohlberg berlaku secara universal? Seiring juga dengan mengacilnya dunia akibat globalisasi kapitalisme dan perkembangan teknologi informasi, maka kemungkinan bertemunya antar orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula. Pertemuan yang tidak lagi harus real atau secara fisik, melainkan dapat melalui media-media simbolik transmisioner seperti telepon, televisi, atau internet. Pertemuan ini bukan hanya mempertemukan antara orang per orang semata, namun juga pertemuan antar budaya. Akibat dari pertemuan ini sering terjadi benturan-benturan budaya.
Tuntutan sekarang bukan hanya sekedar pemecahan masalah, namun lebih pada pemahaman dan kesadaran terhadap budaya-budaya orang lain yang akan mewujudkan kemampuan beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang luas, mengatasi konflik interpersonal, dan memenangkan globalisasi. Dalam interaksi antar budaya sudah terdapat kepastian akan adanya perbedaan-perbedaan yang terkadang menyakitkan. Contoh kecil saja, pada budaya Jawa memberikan sesuatu kepada yang lebih tua dengan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang sangat tidak. Bab kedua adalah etika budaya dalam antropologi. Antropologi terdiri dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Meskipun demikian, antropologi tidak dapat diterjemahkan secara langsung menjadi ilmu manusia atau ilmu tentang manusia. Hal ini disebabkan banyak cabang ilmu sosial lain yang juga mendalami tentang berbagai aspek kegiatan manusia, misalnya ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Para ahli antropologi memberikan berbagai definisi tentang antropologi. Misalnya, Haviland pada tahun 1995 mengatakan bahwa antropologi adalah studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat untuk manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Dalam kamus antropologi yang disusun oleh Aryono Suyono pada tahun 1985, antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya. Kompleksitas unsur-unsur kebudayaan menghubungkan antara etika dan budaya. Terdapat unsur budaya lain yang tak luput dari kompleksitas tersebut, seperti norma, sistem nilai, pandangan dunia, filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, ekonomi, citra rasa, tingkah laku, sikap, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan setempat, dan juga agama masuk dalam kompleksitas tersebut. Dan hal-hal tersebut dapat dianggap sebagai contoh-contoh yang mampu memperjelas persoalan kebudayaan. Etika dan kebudayaan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Keduanya menarik satu sama lain seperti magnet dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan ketika suatu komunitas memunculkan batasan atau aturan-aturan dalam etika, memerlukan pertimbangan kebiasaan dan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Etika tidak berlaku sepanjang masa. Terdapat pelapukan etika dan pemudaran nilai-nilai etika. Hal tersebut menciptakan keadaan di mana batasan-batasan etika yang baru dibutuhkan kebudayaan, karena kebudayaan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada suatu komunitas tertentu. Ukuran etis, patut dan tidak patut, layak dan tidak layak, nista atau mulia, memalukan atau tidak perlu dianggap malu, semuanya merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan, sehingga semua hal tersebut merupakan syarat terciptanya sebuah etika. Kompleksitas unsur-unsur kebudayaan menggabungkan antara etika dan budaya. Terdapat unsur-unsur budaya lain yang tak luput dari kompleksitas tersebut, seperti norma, sistem nilai, pandangan dunia, filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, ekonomi, citra rasa, tingkah laku, sikap, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan setempat, dan juga agama termasuk ke dalamnya. Hal-hal tersebut dapat dianggap sebagai contoh-contoh yang mampu memperjelas persoalan kebudayaan. Etika dan kebudayaan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Keduanya menarik satu sama lain seperti magnet dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan ketika suatu komunitas memunculkan batasan dan aturan-aturan dalam etika, memerlukan adanya pertimbangan kebiasaan dan hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut. Etika tidak berlaku sepanjang masa.
terdapat pelapukan etika dan pemudaran nilai-nilai etika. Hal tersebut menciptakan keadaan di mana batasan-batasan etika yang baru dibutuhkan kebudayaan, karena kebudayaan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada suatu komunitas tertentu. Ukuran etis, patut dan tidak patut, layak dan tidak layak, nista atau mulia, memalukan atau tidak perlu dianggap malu, semuanya merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan, sehingga semua hal tersebut merupakan syarat terciptanya sebuah etika. Disiplin ilmu antropologi menyadari bahwa manusia pada dasarnya disibukkan oleh urusan menciptakan etika, norma, tradisi, maupun pandangan dunia setiap saatnya. Oleh karena itu, dengan kata lain, manusia selalu menyibukkan diri membuat kebudayaan karena suatu corak kebudayaan tertentu di dalamnya terdapat etika yang sering mengalami proses pelapukan, pemudaran, tak lagi akomodatif, dan tertinggal dari perkembangan zaman yang terus berputar dan berubah secara sangat cepat. Manusia memerlukan sifat persepsi, perilaku, nilai-nilai, etika, norma, dan tradisi yang lebih baru setiap saatnya, sehingga dapat tercipta rasa nyaman dalam merespon perkembangan zaman yang terus berjalan. Manusia terus membutuhkan adanya kebudayaan sekaligus unsur etika di dalamnya agar mampu menjaga kelangsungan hidup di tengah perputaran dan perubahan-perubahan zaman yang terjadi. Maka, agar kebutuhan tersebut mampu terpenuhi, manusia memerlukan sebuah kreativitas sehingga terdapat kemungkinan terciptanya etika. Hanya sebagian mungkin menciptakan kebudayaan secara keseluruhan. Suatu etika yang memandang etis dan tidak etis, pantas dan tidak pantas, atau sopan tidak sopan, sering terpisah bahkan saling bertumbukan menjadi satu dengan norma hukum. Di sini berarti jika manusia menciptakan etika, harus menciptakan hukum pula. Bagi manusia yang berbudaya, menjaga tata aturan hidup dari urusan sopan dan tidak sopan, layak dan tidak layak, maka perkara malu dan tidak malu, pantas dan tidak pantas, nista atau mulia, merupakan perkara penting dan sensitif yang perlu dijaga dengan baik, agar segenap tingkah laku manusia tidak tercemar dari sudut pandang etika. Oleh karena itu, manusia secara jelas membutuhkan kebudayaan dan aturan-aturan etik agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu etika budaya dalam psikologi sosial. Mari simak pembahasannya. Oke teman-teman, kita langsung bahas ya apa itu etika budaya dalam psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari tingkah laku manusia di dalam suatu situasi sosial. Menurut MC David dan Herani 1968, psikologi sosial adalah lapangan studi tentang pengalaman dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan individu lain, kelompok, dan budaya. Sedangkan menurut Oldendorff 1955, psikologi sosial adalah pengetahuan tentang tingkah laku individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Nah, super ego yang terdiri atas hati nurani, norma-norma dan cita-cita pribadi itu tidak mungkin terbentuk dan berkembang tanpa manusia itu bergaul dengan manusia lainnya. Sehingga sudah jelas bahwa tanpa pergaulan sosial, manusia tidak dapat berkembang sebagai manusia seutuhnya. Pada dasarnya, pribadi manusia tidak sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan psikis atau rohaninya, walaupun secara biologis, fisiologis ia dapat mempertahankan dirinya pada tingkat kehidupan vegetatif. Segi sosial manusia itu terutama dipelajari dalam psikologi sosial, serta etika budaya yang ada mendorong manusia untuk memahami atau mengikuti etika budaya yang ada di lingkungannya. Lalu menurut Baron dan Byron 1994, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial dapat dikategorikan ke dalam 4 faktor utama. Yang pertama, aksi atau tindakan dan karakteristik dari orang lain. Yang kedua, proses kognitif dasar seperti ingatan dan penalaran, yakni proses yang mendasari pikiran, keyakinan, ide, dan penilaian tentang orang lain yang
yang dimiliki lingkungan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat adalah konteks budaya di mana perilaku itu terjadi. Nah, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa minat utama psikologi sosial adalah mencari pemahaman tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang membentuk perilaku, pikiran, atau perasaan individu dalam latar atau setting sosial ataupun kebudayaan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari lebih lanjut mengenai etika budaya dalam psikologi sosial. Etika budaya dalam berbudaya memuat tuntunan bahwa budaya dibentuk dengan kandungan nilai-nilai etik yang memiliki sifat universal. Etika sangat bergantung pada paham atau ideologi yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Kita lanjut ke materi yang keempat ya teman-teman, yaitu nilai-nilai budaya lokal. Oke, pembahasan mengenai nilai-nilai budaya lokal di Indonesia. Pada dasarnya, budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Contohnya, dari budaya Jawa. Dalam pandangan beberapa orang, bahasa dan budaya Jawa termasuk budaya kuno dan faedah yang tidak relevan dengan situasi masa kini. Padahal dalam era sekarang ini dibutuhkan pedoman dan nilai-nilai agar bangsa ini menjadi bangsa yang arif dan bijaksana, penuh kedamaian dengan toleransi yang tinggi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Untuk itu, perlu digali kearifan lokal dalam bentuk apapun yang mengandung nilai budaya yang tinggi dan adiluhung. Sebagai contoh, yaitu tradisi wiwahan. Simbol-simbol wiwahan terdapat di dalam upacara perkawinan adat Jawa. Dalam pengertian ini, simbol-simbol wiwahan sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat masyarakat Jawa, suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusia melalui berbagai acara adat. Nah, simbol-simbol ini tuh digunakan sampai kini mengandung nilai-nilai budaya, etika, moral yang sangat penting dijelaskan pada generasi selanjutnya. Itu merupakan salah satu produk budaya yang merupakan kearifan lokal yang perlu terus dipahami dan diresapi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu budaya Sunda. Budaya gotong royong atau Huyula yang dulu dikenal oleh masyarakat Gorontalo sebagai sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum. Huyula merupakan suatu sistem gotong royong atau tolong-menolong antar anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial. Lalu, ungkapan yang meliputi paribahasa, saloka, dan bebasan merupakan bagian dari komunikasi sistem budaya menurut Dindes dan Arewa 1964. Lalu, ungkapan-ungkapan tersebut yang meliputi paribahasa dan sebagainya mengategorisasi realitas budaya dan mengandung nilai-nilai budaya yang dalam masyarakat Jawa dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Tentu saja ungkapan-ungkapan yang bernilai positif. Nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan tersebut terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikir manusia dan dianggap amat mulia karena nilai-nilai itu juga dianggap dapat menjadi penuntun dalam sikap, berkata, dan bertingkah laku. Baik, sekarang masuk ke bagian Unity of Science. Dalam kitab suci yang lebih mementingkan amal daripada gagasan, maka kata padaan kebudayaan dalam bahasa Arab yaitu al-hadlara atau as-sakafah memang tidak akan kita temukan di dalamnya, karena kata tersebut menunjuk kepada kebudayaan sebagai produk. Sebaliknya, kata amal sebagai kegiatan manusia yang menunjuk kepada kebudayaan sebagai proses
justru merupakan salah satu ajaran pokok Quran surat Al-Kahf ayat 30. Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebijakan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik itu. Ya, selanjutnya review jurnal. Jadi kami mengambil salah satu artikel dari jurnal yang bernama Jurnal Penelitian Pendidikan. Judul artikel yang kami review sendiri yaitu Transformasi Nilai-Nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. Penelitian studi kasus budaya Huyula di Kota Gorontalo. Ditulis oleh Rashid Yunus. Peneliti merumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut. Persepsi masyarakat Kota Gorontalo terhadap Huyula yaitu masyarakat memahami budaya Huyula dan dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Kalau teman-teman belum tahu, budaya Huyula itu seperti budaya gotong royong. Masyarakat Kota Gorontalo mempersepsikan transformasi nilai-nilai budaya Huyula merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menjadikan nilai-nilai budaya Huyula sebagai dasar dalam upaya pembangunan karakter bangsa. Faktor penunjang tantangan dalam proses transformasi nilai-nilai budaya Huyula yaitu A. Faktor penunjang, yakni sosial kapital yang terdiri dari adanya Bantayo Poboide atau Madat. Faktor agama, adanya identitas sosial atau jati diri terdiri dari suku Gorontalo, daerah pertanian, dan budaya Huyula. Lalu B. Tantangan dalam proses transformasi budaya Huyula, yakni pengaruh globalisasi dan kurangnya pemahaman pemerintah daerah terhadap budaya Huyula di Kota Gorontalo. Dampak dari proses transformasi nilai-nilai budaya Huyula di Kota Gorontalo sebagai upaya pembangunan karakter bangsa mencakup masyarakat terbiasa bermusyawarah, bertanggung jawab, dan memahami budayanya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, berbangsa, dan bernegara, memiliki karakter yang peduli terhadap sesama manusia, serta taat terhadap ajaran agama, dan melestarikan budaya Huyula, serta menjadikan pekerjaan terasa ringan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam proses transformasi yang mencakup Jumat Bersih, pemilihan putra-putri Islam berprestasi, membangun kantor kelurahan, membantu masyarakat yang mengalami musibah, dan kegiatan gotong royong di sawah yang dilaksanakan oleh kelompok tani. Seperti itu. Baik, pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Etika sangat bergantung dari paham atau ideologi yang diyakini oleh masyarakat. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik yaitu budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Akan tetapi, untuk menentukan apakah suatu budaya yang dihasilkan itu memenuhi nilai-nilai etik ataukah menyimpang dari nilai-nilai etika adalah bergantung dari ideologi atau paham yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video presentasi ini. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan nanti di saat sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai akhir.